Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962. Kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Hingga akhirnya, pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi.
Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi. Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan kit kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan mewakili pemerintah Kota Padang Sidimpuan mendukung sepenuhnya alih status IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri UIN Syahada karena keberadaan Universitas Islam Negeri di Padang Sidimpuan sebagai bentuk konkret bahwa kota ini adalah kota pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kita mendukung penuh, mudah-mudahan UIN Syahada Padang Sidimpuan akan eksis sampai dengan waktu yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung perubahan alih bentuk IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kami menyadari bahwa eksistensi kampus UIN Syahada Padang Sidimpuan telah banyak berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai simbol Kabupaten Pendidikan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Nur Aldi, NIM 2421100466, serta tempat tugas saya di SD Negeri nomor 108032 Bandar Jadi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2
Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah dan submateri Asmaul Husna Al-Qayyum pada kelas 5 SD Negeri nomor 10832 Bandar Jadi untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tepuk tangan semuanya. Kemudian sebelum kita memulai belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran serta kerapian. Yang pertama kerapian dulu ya. Coba yang laki-laki yang tali pinggangnya belum rapi, bajunya masih di luar, perempuannya juga rapikan kerah bajunya, dasinya, jilbabnya rapikan, rambutnya sudah. Kemudian mejanya yang masih belum rapi, ya kemudian rapikan. Nah, ya. Kemudian coba periksa di sekitar kalian ada nggak sampah? Ya, nggak ada. Nggak ada. Nah, sudah. Sekarang coba. Nah, sekarang sudah bukunya dan alat tulisnya sudah di meja ya semua ya. Bagus. Ya. Kemudian Bapak ingin mengabsen kalian, ya. Bapak lihat dulu di sini. Nanda hadir? Hadir, Pak. Ya, hadir Nanda. Kemudian Pebi. Hadir, Pak. Ya, hadir. Salsa. Hadir, Pak. Ya. Bapak tanya sampai nggak ada hari ini, nak? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Hadir semua? Hadir. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa jumlah semuanya? 12 orang, ya bagus. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menambahkan ilmunya untuk kita semua dan Allah juga memberikan keberkahannya kepada kita semua. Hari ini doanya dipimpin oleh teman kalian yang bernama Nanda ya. Berdoanya di mejanya saja ya. Cuman Nanda duluan baru kali Ya. bisa kan? Bisa, Pak. Ayo, dimulai Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman
siswa mampu menciptakan proyek kreatif yang menunjukkan keteraturan alam sebagai wujud sifat al-qayyum. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai implementasi nilai al-qayyum. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tanya pada kalian, siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya. Nama-nama baik Allah. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, yuk semangat. Kemudian yang kedua, hari ini kita belajar Asmaul Husna apa? Baby. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa? Ada nggak yang tahu sudah? Apa al-qayyum? Anda? Maha berdiri sendiri. Bagus, tepuk tangan semuanya. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, ya, pertama yang motivasinya. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu al-qayyum, maha berdiri sendiri, maka kita akan berusaha menjadi pribadi yang mandiri dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu maha mandiri, maka kita harus juga menjadikan diri kita orang yang mandiri. Bisa melakukan pekerjaan sesuatu yang mampu kita secara mandiri. Bisa kan? Ya. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Bagus, tepuk tangan semuanya. Ya, kelompok pertama ketuanya Abiu, kelompok dua ketuanya Jaskia, dan kelompok tiga ketuanya si Baby. Sudah? Nah, kalian apa kesimpulannya nanti harus bisa tahu. Kesimpulannya dengan video ini Bapak tanya satu orang ya. Tulis. Anak-anakku yang saya cintai hari ini tetap pada materi pelajaran akidah akhlak, yaitu mengenal sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Oke, jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang sifat Allah yang bernama Al-Qawi. Apa kira-kira Al-Qawi kemarin? Iya, tepat sekali. Al-Qawi adalah maha perkasa. Jadi Allah memiliki sifat maha perkasa. Maka sekarang kita belajar sifat Allah yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum juga termasuk bagian dari salah satu 99 Asmaul Husna. Al-Qayyum memiliki dua makna. Yang pertama adalah Allah maha mandiri atau berdiri sendiri. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua, Allah selalu mengatur makhluknya. Artinya Allah selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya, dan tidak mungkin Allah lalai sesaat pun dari mengawasi makhluk-makhluknya. Itulah kedua makna dari Allah bersifat Al-Qayyum. Jadi Al-Qayyum bisa kita artikan adalah maha mandiri. Kemudian yang kedua, hikmah mengenal sifat Allah Al-Qayyum. Yang pertama, dari mengenal sifat Allah Al-Qayyum, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak
Terus bagaimana cara kita meneladani sifat Allah? Kita sebagai manusia harus selalu tegar dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai kesulitan. Kita harus sadar bahwa dengan sendirian pun kita harus tetap berjuang, walau tanpa bantuan dan dukungan dari siapa. Dan selalu ingat bahwa Allah selalu bersama kita. Itulah anak-anak materi tentang sifat Allah itu. Semoga materi bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan isi video setoran? Coba Salsa, apa nanti? Ya, coba baca. Mengenal sifat Allah. Al-Qayyum memiliki dua makna. Allah Maha Sendiri. Dua, selalu mengatur makhluknya. Al-Qayyum diawatikan Maha Sendiri. Terus. Hikmah mencayai Allah. Satu, mengetahui kebersamaan dan keanggunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, memperkuat iman langkah takwa cara meneladani sifat Allah. Kita harus tegar dan tidak mudah menyerah. Nah, iya. Jadi duduknya yang rapi sekarang. Ya, nggak ada lagi yang gereng-gereng, tegak duduknya. Ya, perhatikan di depan semua. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah. Al-Qayyum memiliki arti yang maha berdiri sendiri atau yang maha mengatur. Arti dari makna Al-Qayyum adalah yang pertama, makna maha berdiri sendiri. Al-Qayyum berarti bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun atau apapun untuk keberadaannya. Allah berdiri sendiri dalam segala aspek, tidak bergantung pada makhluk atau bantuan dari apapun. Kemudian yang kedua, maha menegakkan dan mengatur segala sesuatu. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah adalah pengatur, pemelihara, dan penopang seluruh ciptaannya. Ya, segala sesuatu di alam semesta ini bergantung kepadanya, baik keberadaannya maupun kelangsungan hidupnya. Kemudian yang ketiga, kekuasaannya mutlak. Apa itu, Pak? Al-Qayyum menegaskan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur, mengurus, dan memelihara makhluknya dengan sempurna tanpa ada kekurangan. Nah, kemudian dalil tentang Al-Qayyum, ya, nama Al-Qayyum disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain yang pertama surah Al-Baqarah, ya, surah ayat ke-255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. Kemudian yang kedua, surah Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengatur segala sesuatu. Duduknya tegak semua. Ya. Nah, hakikat Al-Qayyum yang pertama, Allah tidak pernah tidur, lalai atau lengah dalam mengatur alam semesta. Allah adalah sumber dari segala kehidupan dan keberlangsungan makhluknya. Kebergantungan semua makhluk pada Allah adalah mutlak, sedangkan Allah sama sekali tidak memerlukan bantuan makhluknya. Ya, jadi itu dia. Allah tidak perlu bantuan kita sebagai makhluknya. Allah mampu melakukan apa saja tanpa bantuan makhluknya. Nah, dengar refleksi Al-Qayyum dalam kehidupan. Sifat apa yang bisa kita buat? Yang pertama, tawakal, berserah diri, menyadari bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu, membuat kita harus bertawakal kepadanya dalam setiap usaha. Artinya kita apa? Berserah diri, semuanya serahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada makhluk. Sebagai manusia, kita perlu memahami bahwa segala
oleh Allah, bukan oleh makhluk. Ya. Kemudian yang ketiga, bersyukur dan bertafakur. Dengan memahami bahwa Allah lah yang memelihara kita, kita akan lebih bersyukur atas segala nikmatnya. Itu ya nak ya. Apa arti Al-Qayyum? Salsa. Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, contoh Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi? Siapa? Yuk. Mandiri salah satu contoh sikap Al-Qayyum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagus. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Tangan semuanya. Nah, membuat poster berbentuk Asmaul Husna. Nanti kalian Bapak suruh membuat poster Asmaul Husna Al-Qayyum. Gimana cara buatnya? Ya nanti Bapak ajarkan ya. Bapak bagi kepada kalian spidol, karton, kertas origami dan lain-lainnya. Kemudian nanti Bapak jelaskan bagaimana cara pembuatannya. Bisa kan? Bisa? Nah, kasih waktu kalian selama 15 menit. Ya. Ya, mulai. Coba presentasikan ke depan kelas. Ya, semua maju ke depan kelas. Apa? Kelompok 1, ayo ke depan kelas ini. Makna Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Allah tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Maha tulus dan memelihara segala sesuatu, kekekalan dan kesempurnaan. Iya, kelompok 2. Silakan. Ya, Bergantung kepada siapapun atau apapun. Dia tidak membutuhkan bantuan
dulu ya. Kemudian sekarang Bapak ya ingin memberikan apresiasi kepada kalian ya. Ya, dari kaligrafi kalian tadi yang bagus kaligrafinya dimenangkan oleh kelompok satu. Tepuk tangan. Satu. Kemudian kelompok 3 juara 2. Tepuk tangan. Dan kelompok 2 juara 3. Tepuk tangan semuanya. Ayo. Nah, apa arti al-qayyum? Maha berdiri sendiri. Allah Maha Diri. berdiri sendiri. Wis, ayo depan semuanya. Kelompok 1, 2, 3 yang perwakilan. Ketua kelasnya, boleh. Ya, silakan. Kelompok 1 baris situ. Depan. Kelompok 1, kelompok 2. Depan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Udah? Coba. Kelompok 1. Pilih ya. Nomor berapa? Nomor 1. Apa jawabannya? B. Iya benar, tepuk tangan. Nomor 2, ayo balik. Nomor berapa? Nomor 2. Apa jawabannya? B. Bagus, tepuk tangan. Balik. Nomor 3. Nah, apa jawabannya? B. Iya benar. Tepuk tangan semuanya. Lima soal di depan. Ya. Nanti kumpulkan kalau sudah selesai ke depan kelas. Ya. Sudah bisa? Bisa dimulai? Nah, Bapak kasih waktu selama 15 menit. Silakan. Simpulkan materi hari ini ya. Nah, kesimpulan daripada hari ini adalah Allah Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun atau apapun untuk keberadaannya. Sebaliknya, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersandar dan bergantung hanya kepada Allah dan dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian Allah Maha mengatur segala urusan. Allah Al-Qayyum bermakna bahwa Dia adalah mengatur segala sesuatu di dalam semesta ini, dari yang besar hingga yang kecil. Segala kejadian
semuanya di tangan Allah. Kemudian kekuasaan Allah tidak pernah lelah atau berhenti, dan pelajaran kehidupan bagi manusia adalah kita semua hanya bergantung kepada Allah. Jadi itulah semua kesimpulannya. Kesimpulan pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Mandiri atau disebut dengan Al-Qayyum. Dan kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, dapat melakukan sifatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan diri kita, menjadikan diri kita orang yang mandiri. Bisa kan? Bisa. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini tentang materi Al-Qayyum. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi Asmaul Husna selanjutnya. Sudah? Dan Bapak Sudahi